peristiwa yang merasakan setelah minum es kopi Vietnam pada tahun 2016 silam menjadi sorotan publik setelah divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Mirna terhadap Jessica Kumala Wongso berencana mengajukan peninjauan kembali. Kuasa hukum Jessica bersikeras tidak ada bukti bahwa Jessica meracun. Kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 silam sempat menghebohkan publik tanah air. Korban Wayan Mirna tewas setelah meminum es kopi Vietnam bersama dua temannya, Jessica Kumala Wongso dan Han, di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat 6 Januari 2016. Es kopi Vietnam itu dipesan oleh Jessica Wongso yang datang lebih dulu ke lokasi. Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya Mirna, tujuan untuk otopsi, namun keluarga Mirna keberatan. Penyidik akhirnya hanya mengambil sampel tubuh Mirna, bukan otopsi menyeluruh. Polisi menyimpulkan Mirna tewas diracun karena ditemukan 3,75 mg sianida di lambungnya. Setelah memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica diduga menaruh racun sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Butuh 32 kali persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pada 27 Oktober 2016. Hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan akan kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Saksi, karena hakim mengumpulkan semua saksi yang di Oliver pada waktu itu. Dia suruh semacam seakan-akan dilakukan semacam rekonstruksi walaupun itu gak lazim, tapi oke lah. Akhirnya saya ambil spekulasi begini. Saya tanya satu persatu seluruh saksi itu, boleh dibuka filmnya. 21 orang atau 15 orang saya lupa. Saya sebenarnya gak berani karena sekali saya salah mati saya KO. Saya tanya, apakah sekalian semua yang ada di sini pernah melihat bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas? Kalian kan ada di sini. Saya tanya satu, kamu pernah? Tidak. Kamu pernah? Tidak. Semuanya mengatakan tidak. Coba Pak Karni, kalau satu aja mengatakan, ya pernah saya lihat, selesai. Tapi itu suatu pertarungan waktu itu insting aja. Sebenarnya itu perbuatan yang spekulatif banget. Iya, sangat spekulatif. Tapi saya lakukan. Tuhan menolong, dia mengatakan tidak ada. Jessica sempat mengajukan upaya banding hingga kasasi, namun ditolak pengadilan. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Davita Salsabila dalam acara Seputar Berita edisi 1 5 Oktober 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Perampokan dan penganiayaan menimpa satu keluarga di Bogor. Perampokan dan penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Cimayangsari, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Kejadian ini menewaskan satu orang dan 3 korban lainnya luka berat. Haris yang merupakan kepala keluarga ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya ditemukan di mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Selain Haris, 3 anggota keluarga lainnya yaitu istri, anak, dan ibu mertua mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan intensif. Hal ini bermula dari unggahan istri korban memperlihatkan seluruh isi rumah ke publik di media sosial. Netizen pun ramai berkomentar, tapi ada juga yang mengulik isi postingan tersebut. Dalam rekaman video singkat, korban bahkan membuat lebih dari satu video guna memperlihatkan rumah mewahnya tersebut kepada khalayak. Beberapa hari sebelum insiden perampokan, istri korban sempat membuat unggahan video di akun TikToknya.
memamerkan momen kebersamaan dengan sang suami yang memamerkan isi rumahnya secara detail. Dengan merekam setiap sudut rumahnya, terlihat rumah itu bernuansa cat hijau dengan perabotan mewah lengkap. Selasa, pada 24 September 2024, pihak kepolisian telah berhasil menangkap 4 orang pelaku perampokan dan penganiayaan tersebut. Inilah 4 pelaku perampokan di Kampung Cimayang Sari, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Diduga, kejadian ini telah direncanakan dengan motif faktor ekonomi, di mana korban mempunyai usaha jual beli kendaraan, mendesak pelaku untuk segera menebus kendaraan yang digadaikan padanya. Hal inilah yang memicu pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Bentrokan antar dua kelompok terjadi di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Insiden ini dipicu oleh aksi penganiayaan yang menyebabkan 1 orang tewas. Bentrokan antar dua kelompok terjadi di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Insiden ini dipicu oleh aksi penganiayaan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi ketika pelaku meminjam sepeda motor milik salah satu korban dan membawanya kabur. Korban kemudian bersama sejumlah rekannya mencari keberadaan pelaku. Setelah bertemu, bukannya mengaku, pelaku malah memanggil sejumlah rekannya dan menganiaya korban. Karena tidak terima, kerabat dan rekan korban mendatangi lokasi kejadian untuk mencari pelaku. Beberapa rumah warga sempat menjadi pelampiasan emosi. Warga yang merasa takut memilih untuk mengungsi. Tak lama setelah kejadian, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku. Pelaku berhasil diamankan, sementara satu orang tersangka atau seorang yang diduga pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Penjaringan dan warga sepakat untuk melakukan penjagaan di lokasi kejadian agar warga tidak lagi menjadi sasaran serangan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.